pertanyaannya adalah kenapa bertanya ada Tuhan apa tidak? Untuk apa bertanya itu gitu. Tapi kalau seperti itu, ya berarti pencarian mengenai adanya Tuhan apa tidak itu menjadi useless. Kita ini dari mana? Kalau nanti mati, kita itu akan kemana? Ada nggak sumber informasi yang bisa ya kasih clue lah ke kita, spill gitu, spill clue-nya ke kita. Apa nih yang kira-kira zat ini mau dari kita? Nah, itu pakai apa cara ngeceknya? Apakah cukup? Ya udah percaya aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dulu sempat ada perbincangan yang menarik ya antara Guru Gembul dengan Ustadz Nurudin, dan banyak sekali komentar-komentarnya bagaimana Tuhan itu apakah bisa diilmiahkan apa tidak. Tentu sebetulnya kita semua sepakat ya mengenai kata ilmiah ini memang perlu dijelaskan dulu apakah ini artinya ilmu, ilmiah itu ilmu, atau ilmiah dalam arti scientific seperti metode scientific gitu kan, metode ilmiah dalam artian ada eksperimen gitu. Sebetulnya sudah dijelaskan secara panjang lebar Ustadz Nurudin bahwa yang dimaksud di sini ilmiah tentu dalam artian sebagai ilmu, karena itu kaitannya juga dengan cara berpikirnya, itu berpikir rasional gitu. Nah, tapi saya ingin menyoroti begini ya teman-teman ya, kalau kita bicara mengenai Tuhan ada apa enggak gitu, itu kan kita perlu melihat dalam apa ya, pertanyaan mungkin lebih penting lagi gitu. Sebetulnya pertanyaan Tuhan itu ada apa tidak ada itu kan nggak nggak alamiah. Dalam artian begini, kalau kita bangun tidur misalnya, berapa banyak di antara kita yang bertanya, ada Tuhan apa enggak sih? Sebetulnya kalau kita tanya diri sendiri, kalau kita bangun tidur yang kita cek adalah HP gitu kan, lalu kita tanya ini gosip terbaru apa misalnya gitu, atau kalau urusan kantor ada masalah apa di kantor, kalau kita bisa sebagai dosen mungkin ada keluhan mahasiswa, tapi jarang orang ya, saya juga nggak tahu apakah memang ada orang yang pertanyaan adakah Tuhan itu memang tanda kutip bisa jadi perdebatan sofistik ya, perdebatan yang sangat kompleks gitu. Tapi kadang-kadang kita mungkin lupa gitu, konteks relevansinya apa, kenapa kita bertanya itu gitu ya. Jadi kalau kita mau bertanya ada Tuhan apa tidak, ya sebetulnya pertanyaannya adalah kenapa bertanya ada Tuhan apa tidak? Untuk apa bertanya itu gitu. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari satu hal yang lebih esensial, lebih eksistensial, yaitu apa? Ya kita ini hidup ini ngapain gitu. Misalnya kalau sebagian yang dari kita berwisata ke Bali misalnya, tujuan kita mau ke Bali gitu kan. Nah kalau kita bertujuan ke Bali, tentu kita harus berpikir secara rasional nggak sih gitu. Maksudnya gini, kalau kita punya tujuan ke Bali, bukannya kita harus mikir nih dari mana sumber dananya, lalu bagaimana kita mengatur budget, nanti kira-kira pakai pesawat apa, nanti di Bali tinggal di mana. Itu semua kan perlu berpikir secara rasional bukan? Ya kan? Jadi itu yang kita lakukan sebagai manusia setiap hari. Ketika kita membuat keputusan, umumnya orang berpikir secara rasional. Mungkin ada yang orang kita bisa ngikuti flow aja lah, gitu kan. Kalau memang udah waktunya ke Bali, pasti ke Bali sendiri gitu. Jadi nanti adalah cara tahu-tahu diajak aja ke Bali gitu misalnya kan. Tapi itu kan tidak lazim gitu kan. Umumnya kita harus merencanakan. Bahkan kita cek agenda gitu kan. Mungkin nggak kita ke Bali, dengan siapa kita berangkat, siapa yang bayar gitu kan. Jadi kalau kita lihat dalam konteks itu, kita jadi akhirnya harus berpikir, berarti pertanyaan apa adakah Tuhan itu sebetulnya bagian pertanyaan yang jauh lebih besar lagi sebenarnya. Yaitu apa? Pertanyaan mengenai kita ini, kalau kita lihat alam semesta ya di sekeliling kita ini, itu lalu kita refleksikan, kita juga amati setiap orang itu ya pasti ada awalnya ya, ada bayi lahir, nanti ujungnya ada juga yang meninggal gitu kan. Nah tentu ini perlu proses refleksi. Kalau kita mau ke Bali aja berpikir secara rasional, bagaimana kalau kita bertanya untuk mencari jawaban, hidup ini ujungnya apa sih gitu. Apakah ujungnya ya kita cuma bersenang-senang, ujungnya apakah kita hanya menghabiskan waktu, apakah sebetulnya ya rutinitas aja, lalu ya udah kalau udah meninggal ya udah gitu kan. Apakah apa yang kita lakukan saat ini itu ada konsekuensinya? Ya mungkin kalau ketangkep kita ada konsekuensinya gitu. Kalau misalnya nggak ketangkep, berarti kan nggak ada masalah, ya kan? Nah, lalu akhirnya menjadi pertanyaan seperti itu kan? Nah, kenapa sampai orang bertanya adakah Tuhan apa tidak? Ini sebenarnya harus dikaitkan dengan konteks kehidupan sekarang itu ujungnya kemana gitu. Ujungnya apa? Dan kalau misalnya memang ada ujungnya, itu
apakah ada yang mengorganisasikan itu semua? Ada yang organizer, ada IO-nya nggak misalnya gitu ya? Kalau kita mau konferensi itu pasti ada IO-nya kan, nggak mungkin itu konferensi terjadi ujuk-ujuk. Ya udah, nanti ujuk-ujuk ada panitia, ujuk-ujuk nanti ada yang jemput, ujuk-ujuk semua ujuk-ujuk gitu. Nah, jadi disinilah masalahnya sebagai orang yang umumnya berpikir rasional, kita tentu harus melihat apa nih opsi-opsi jawabannya kan gitu. Memang ada juga orang yang opsinya adalah ya sudahlah, kalau umumnya orang percaya agama itu digunakan sebagai alasan, ya udah saya ngikut aja. Karena mayoritas orang beragama seperti itu gitu kan. Kalau kita tinggal di wilayah orang yang nggak percaya agama, ya udah hidup ini ya begini-begini aja gitu. Nah, maka kalau misalnya kita mau sungguh-sungguh bertanya mengenai kehidupan, ya mau nggak mau kita harus menggunakan rasional kita gitu. Sama halnya dengan rasional kita dipakai untuk kita ke Bali mau cara apa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita secara rasional mengatakan bahwa dari semua yang kita lihat tidak mungkin itu terjadi sedemikian rupa secara sendirinya, maka kita biasanya berkesimpulan bahwa itu ada yang mengorganisir itu semuanya gitu. Tapi kita memang belum tentu tahu siapa wujudnya gitu, ya kan? Jadi ini kita bisa tegaskan secara rasional, iya gitu. Nah, cuma nanti kalau pertanyaan, oke, kalau misalnya ada sesuatu yang disebut sebagai Tuhan misalnya gitu ya, ya berarti nanti dikaitkan lagi sebetulnya dengan kehidupan kita sekarang. Jangan lupa, jadi jangan sampai kita berdiskusi gini, oke, Tuhan itu ada apa tidak? Tapi konteksnya tadi dikembalikan lagi, hidup ini itu tujuannya apa sih, ujungnya apa gitu. Itu yang harus dipikirkan, karena nanti kaitannya begini, kalaupun bisa kita buktikan Tuhan itu ada, lalu apa informasi itu akan berdampak kepada apa terhadap kehidupan kita. Kalau misalnya ada orang nih berpendapat Tuhan itu ada misalnya, tapi ternyata itu tidak membuat dia kehidupannya berbeda gitu. Jadi sama aja orang yang percaya Tuhan sama orang yang tidak percaya Tuhan, ternyata kehidupannya sama aja, sama-sama bagus, sama-sama jelek gitu kan, sama-sama, nggak ngaruh. Nah, tapi kalau seperti itu, ya berarti pencarian mengenai adanya Tuhan apa tidak, itu menjadi useless. Jadi, kalau misalnya kita mau berpikir Tuhan itu ada apa tidak, memang teman-teman, pada ujungnya kita harus kaitkan pertanyaan jauh lebih besar. Kita ini dari mana? Kalau nanti mati, kita itu akan kemana? Nah, kalaupun nanti kita kemana itu, ke tempat yang baru tadi itu berhubungan enggak dengan apa yang kita lakukan sekarang hari ini? Gitu. Ada pertanggungjawaban tidak? Nah, pertanyaan seperti itu kan susah. Kita kan nggak bisa menjawab, oke, kalau misalnya Tuhan itu ada, kita mungkin bisa, oke lah, ada sesuatu zat gitu kan. Ada namanya Tuhan gitu. Tapi informasi seperti kemana kita pergi, terus nanti kita bagaimana untuk mengkaitkan antara apa yang kita kerjakan sekarang dengan kehidupan nanti, itu kan nggak bisa hanya dengan alam. Itu akhirnya menduga-duga aja kan, menduga-duga apa ya yang kira-kira sosok yang disebut Tuhan itu inginkan dari kita. Apakah Tuhan itu akan yang jadi misalnya nih penyelenggara kehidupan di akhirat nanti, kalau ada akhirat ya, kalau ada alam kematian. Nah, di situ makanya rasional ini sebenarnya bisa berfungsi kalau kita menggunakan, sekali lagi, kalau kita menggunakan, dan kita juga harus tahu tujuan kita apa. Jadi tujuan kita mencari Tuhan itu apa dulu gitu. Apakah hanya untuk sekedar diskusi, debat ilmiah atau akademik misalnya, jadi gunakan akademik deh. Pertemuan akademik, kita publikasi di jurnal ilmiah misalnya gitu kan. Atau memang kita mau menjawab pertanyaan lebih personal untuk nasib kita sendiri gitu. Nah, berarti minimal ada 3 nih yang saya bisa identifikasi. Pertama tentu rasional itu membuktikan Tuhan itu ada apa enggak. Terus yang kedua, kalau misal pun ada, mestinya kita juga harus bertanya, oke, lalu si zat yang namanya Tuhan ini ada maunya enggak? Gitu. Nah, ini kan jadi pertanyaan kan. Bisa ada maunya, bisa nggak ada maunya gitu kan. Lalu gimana caranya untuk tahu? Kan kita perlu informasi ini. Ada nggak sumber informasi yang bisa ya kasih clue lah ke kita, spill gitu, spill clue-nya ke kita. Apa nih yang kira-kira zat ini mau dari kita? Nah, lalu yang ketiga, sumber informasi itu bisa diverifikasi nggak secara rasional dengan menggunakan rasional kita. Nah, itu kuncinya 3. Jadi 1, rasional itu bisa untuk bertanya
Tuhan ada apa tidak. Yang kedua, maunya Tuhan itu apa. Tapi yang ketiga, sumber informasi itu bisa diverifikasi secara rasional apa tidak, gitu ya. Nah, jadi makanya sepanjang lebar kemarin itu Ustadz Nuruddin berusaha menjelaskan informasi mengenai kehidupan setelah kematian itu ada apa tidak, ya kan? Oh, ternyata ada informasi, ada hari pembalasan misalnya gitu kan. Ada kalau berbuat baik nanti ke surga, kalau misalnya tidak baik gitu kan, terus nanti akan ada ancaman siksa gitu kan. Nah, tapi nanti yang jangan lupa yang ketiga ini itu jadi verifikasi tidak gitu. Sumbernya itu siapa? Bisa dicek apa tidak? Karena apa? Karena kalau ternyata tidak bisa dicek secara rasional ya. Ah, ini berarti sumbernya nggak bisa dipercaya nih. Kalau sudah nggak bisa dipercaya, udah nggak usah diperhatikan lagi, abaikan saja gitu kan. Nah, berarti di sini teman-teman jangan sampai lupa tujuan pertanyaannya itu apa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah mulai serius, oke, misalnya kita buktikan dulu nih, oh kitab sucinya nih kan banyak kitab suci kan, kitab suci mana yang kita bisa buktikan secara rasional bahwa itu memang tidak mungkin yang buat itu manusia. Karena sekali lagi ini juga penting ya, karena kalau yang buat itu manusia, ya berarti sama kayak kita dong. Kalau sama seperti kita, ya ngapain? Kita harus ikuti yang ada di kitab suci tersebut, gitu kan? Percuma juga. Gitu. Jadi artinya apa teman-teman, memang itu harus dicek sumbernya tuh siapa. Nah, tapi kalau nanti bukan manusia, ini juga jadi pertanyaan seru nih. Misalnya nih, oh yang bawa ke kita adalah sesuatu yang bukan manusia. Kira-kira bisa komunikasi sama kita nggak? Gitu kan, kayak alien misalnya gitu. Karena kan kita mau cari informasi, mau cari tahu. Gitu kan. Tapi kalau misalnya informasinya diberikan kita dengan bahasa yang manusia tidak paham, gitu kan, wah kan bisa miskom. Nah, kalau miskom berarti nggak tercapai dong tujuannya. Jadi mau nggak mau ini agak sedikit dilematis ya, dilematis. Artinya gini, berarti harus dengan bahasa manusia dan yang menyampaikan mestinya juga manusia, ya kan? Tapi bagaimana sekarang pertanyaan berikutnya untuk menentukan bahwa ini bukan manusia sembarangan nih gitu. Karena berarti dia harus mewakili zat yang akan memberikan informasi, yaitu tanda kutip Tuhan tadi itu. Nah, maka dalam diskusi yang panjang lebar itu, ya kita harus tahu manusia yang menyampaikan informasi mengenai kehidupan yang sekarang dan kehidupan nanti itu bisa membuktikan dirinya enggak bahwa dia itu memang utusan dari Tuhan, bahwa apa yang dia sampaikan itu bukan kata dia, bukan kata si manusia, tapi kata zat yang menciptakan semua ini. Itu pakai apa cara ngeceknya? Apakah cukup? Ya udah percaya aja gitu. Karena kalau percaya aja banyak siapa itu namanya, Lia Eden misalnya, dia mengklaim dia utusan Tuhan. Kenapa nggak percaya sama Lia Eden misalnya gitu? Atau ke tokoh-tokoh lain yang katanya dia bicara langsung dengan Tuhan. Kan kalau nggak salah Presiden Bush juga klaim dia bicara sama Tuhan. Kenapa nggak kita percaya kata-kata dia? Kenapa kita percaya bahwa misalnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan? Kira-kira buktinya apa? Kan kita nggak bisa ngelihat Nabi Muhammad lagi. Apa yang Nabi Muhammad itu bawa sehingga kita bisa yakin, oh dia ini memang utusan Tuhan, gitu ya. Nah, maka di sini penting juga nih untuk membuktikan eksistensi Quran itu secara rasional. Ya kan? Karena kalau kita mengatakan Quran itu dari Tuhan karena di dalam Quran dinyatakan inilah yang menurunkan Al-Quran, itu namanya argumen sirkular gitu. Jadi mau nggak mau kita harus cek dengan dalil rasional kita. Kita harus lihat secara keseluruhan sumber transmisinya, siapa yang membawanya, bagaimana istilahnya, apakah tadi ada semacam yang unusual enggak, yang artinya apa ya, tidak ada manusia dimanapun yang bisa mengunggulinya misalnya gitu kan, mengenai Quran ini. Nah makanya kan menarik kalau kita lihat di Quran, dia kan men-challenge kan, kalau ada keraguan mengenai Quran ini silahkan datangkan. Nah kalau saya pribadi, memang salah satu yang buat saya terkesan, ini memang nggak main-main ya, Quran itu nggak main-main, bahwa memang dari sisi bahasanya, ya kalau kita belajar bahasa Arab, itu emang luar biasa gitu ya. Nah ini memang perlu nih, kita memang harus belajar ya, ilmu pengetahuan itu penting, bahwa ternyata tidak ada yang sama. Dan bahasa ini jadi penting karena apa? Konteksnya Al-Quran itu kan diturunkan di Mekah.
Dan saat itu kabilah-kabilah Arabia itu sangat berkompetisi dari sisi bagaimana sastra yang bagus. Jadi tantangannya itu sesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi kalau misalnya nih satu kampung jago di badminton gitu ya. Jadi untuk mengalahkan kampung itu bahwa dia terbaik, tentu dia nggak tunjukkan dia bisa main basket. Karena apa? Karena nggak nyambung. Karena keahlian kampung itu adalah badminton gitu ya. Jadi kalau kita mau lebih bagus daripada mereka, kita juga bermain di badminton tapi jauh lebih keren daripada mereka ya. Nah, demikian juga tantangan terhadap umat manusia terhadap Quran ini ya. Itu karena kita juga tahu saat itu kabilah Arabia itu saling berlomba-lomba di bidang sastra. Dan disitulah Quran juga akan ternyata sampai sekarang tetap menantang ya. Apakah ada yang bisa menyamakan atau bahkan melampaui ya dari sisi kesusastraan Al-Quran itu ya. Dan juga jangan lupa walaupun dia mungkin menarik secara sastra, tapi dia juga membawa banyak sekali informasi mengenai kehidupan manusia kita, dan juga nanti kehidupan di sana ada hukum juga di sana, ada aspek adab, ada aspek etika, dan semua itu dirangkum dalam satu rangkaian bahasa yang luar biasa, yaitu bahasa Arab. Maka memang bagi seorang muslim itu wajib untuk belajar bahasa Arab memang sebetulnya. Artinya minimal kita harus baca Al-Fatihah ya dalam sholat kita gitu kan gitu. Ya, jadi rekan-rekan semua, inti dari ini semua kalau kita misalnya mau membuktikan adanya Tuhan apa tidak, ya kita bisa tahu secara rasional bahwa tidak mungkin ini terjadi demikian saja gitu kan. Tapi yang utamanya lagi adalah kita perlu tahu kehidupan kita ini ujungnya apa. Itu yang penting. Karena kalau kita hanya berdebat Tuhan itu ada apa tidak, ini rasional apa tidak, ini secara filosofi bagaimana, secara filsafat bagaimana. Tapi kalau itu tidak memiliki dampak terhadap kehidupan kita, ya berarti kita miss. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang baru masuk Islam, atau orang yang keluar dari Islam, orang-orang yang memilih menjadi ateis gitu ya. Itu sebetulnya ini pasti terkait dengan pertanyaan mereka tentang kehidupan. Jadi mereka itu umumnya tidak bertanya ujuk-ujuk ada Tuhan apa tidak gitu ya. Nah, tapi biasanya mereka sudah ada peristiwa dalam diri mereka masing-masing. Ini ujungnya apa sih gitu. Ketika misalnya rasional kita mengatakan Tuhan itu ada, lalu ternyata memang Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Dan di situ juga ada mukjizatnya, itu Al-Quran. Pertanyaannya, mungkin nggak makhluk rasional seperti manusia itu membuat keputusan yang irasional, yang tidak masuk akal? Mungkin saja. Nah, ini yang unik. Maksud saya begini, mereka tahu bahwa Quran itu benar. Mereka tahu di situ ada tuntunan. Lakukan yang ini, jangan lakukan yang ini. Lakukan yang itu, jangan lakukan yang itu. Tapi kenyataannya, kalau seandainya memang semua ini adalah rasional, kenapa pilihan bisa berbeda-beda? Itu yang menarik sebagai manusia. Dan itu sebabnya di Al-Quran juga disebutkan bahwa manusia itu punya kemampuan untuk memilih. Bahkan untuk melakukan keputusan yang tidak rasional. Yaitu apa? Mereka tahu ini tidak boleh, tapi mereka tetap melakukannya. Gitu kan? Karena memang itulah watak manusia. Mereka berhitung. Gitu. Jadi sudah tahu ini haram, tapi tetapnya dilakukan. Karena apa? Mereka berhitung. Siapa tahu saya bisa get away. Nah, walaupun mereka juga tahu Allah itu Maha melihat. Gitu kan? Tapi disitulah uniknya. Bisa saja memang seorang makhluk rasional melakukan keputusan yang irasional. Dan kalau nanti kita bicara mengenai keputusan tersebut, ya berarti kita harus siap juga dengan konsekuensinya. Gitu. Karena kita mungkin bebas memilih, tapi kita tidak bebas untuk memilih konsekuensi. Jangan lupa itu. Ya, baik. Mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.